Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa kita. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih untuk saya. Oke, sepertinya ini ada teman kita yang nggak hadir ini ya. Ada berapa ini? Ada 2 orang ya. Oke, jadi saya tetap mengingatkan kepada kita semua agar selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan supaya tetap kuat, tetap fit, bisa melaksanakan pembelajaran. Kita akan melaksanakan pretest ya. Jadi sebelum pembelajaran ini dilaksanakan, kita laksanakan pretest. Di situ sudah saya kirimkan link untuk pretest, link yang pertama. Oke? Adapun materi ya, materi kita hari ini yaitu tentang kalor dan perubahannya. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar apa boleh? Ada air yang ya, ada air yang dipanaskan. Nah, saya mau tanya dulu, bagaimana sih langkah-langkah memasak air? Coba satu orang dulu, siapa yang bisa? Oke, coba diulang. Ambil wadah, masukkan air, Ya. kompor, Iya. Jadi ambil dulu airnya kan gitu ya. Ambil dulu airnya, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu hidupkan kompornya, lalu letakkan air yang ada di dalam wadah tadi di atas api. Beberapa saat kemudian, bagaimana airnya? Iya, dia pasti mendidih kan gitu ya. Nah, dari proses memasak air itu kita bisa membedakan ya, kita bisa membedakan apa sih sebenarnya suhu dengan kalor, perbedaan antara suhu dengan kalor, gitu ya. Nah, kalau suhu pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, siapa yang ingat apa itu pengertian suhu? Iya, suhu itu adalah derajat atau tingkat panasnya suatu benda. Itulah suhu. Nah, dari proses memasak air, ya, kita mengetahui. Coba perhatikan, ada 2 benda, ya, yang saling bersentuhan. Berarti dari gambar itu kita lihat, ya, api benda yang pertama dan air. Oke, sekarang kita mau melihat tingkat panasnya. Bagaimana tingkat panas air jika dibanding dengan api? Kalau tingkat panasnya air, kalau dibanding dengan api bagaimana? Mana lebih? api lebih tinggi. Api lebih tinggi jika dibanding dengan air. Jadi yang dimaksud dengan suhu itu adalah tingkat panasnya, tingkat panas api dengan air sebelum dipanaskan. Itulah yang disebut dia dengan suhu. Bagaimana dengan kalor? Nah, sekarang kalau perhatikan gambar. Dari gambar, ya, panas yang dari api dari bawah, ya, api tadi itu berarti mempunyai suhu yang tinggi. Panas yang dari api akan mengalir ke air. Itulah yang disebut dengan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kamu nanti bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor pada suatu benda dengan benar. Lalu yang kedua, kamu bisa menganalisis perubahan wujud zat saat dipanaskan dengan benar. Dan yang ketiga, kamu dapat mendeskripsikan hubungan kalor dengan wujud zat. Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A itu adalah minyak sayur yang dipanaskan, sedangkan gambar B itu adalah air yang dipanaskan. Pernah semua masak air ya? Pernah nggak goreng ikan? Perempuan pasti pernah ya. Laki-laki mungkin pernah kerja? Nggak pernah ya. Intinya terus yang masak gitu ya. Siapa yang laki-laki yang 3 ini? Ada
menggoreng ikan, wah bagus ya. Jadi kalau laki-laki perempuan harus sama-sama juga ya. Oke, nanti si Birja juga bisa belajar dari ibu masak. Ya, oke. Nah sekarang kita perhatikan. Ya, di sini ada proses ya memanaskan minyak sayur atau sama dengan minyak goreng ya dengan air. Timbul pertanyaan, bagaimana kenaikan suhu ya dari 200 gram minyak sayur ya atau 200 gram minyak goreng 200 gram air itu jika diberikan kalor yang sama, bagaimana kenaikan suhu? Coba tulis Imrod, menurutmu sama nggak kenaikan suhu 200 gram air dengan 200 gram minyak goreng jika kita panaskan, kita berikan kalor yang sama, bagaimana kenaikan suhunya? Sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda. Kenapa? Karena memanaskan air lebih lama daripada Memanaskan air memang lebih lama gitu ya. Lebih lama kalau dibanding dengan minyak goreng gitu ya. Kalau menurut kelompok 1 bagaimana? Sama atau berbeda? Coba ya saya. Menurutmu, kau kan udah pernah masak tadi ya? Pernah kan masakan? Iya. Kalau menurutmu sama atau berbeda kenaikan suhunya? Oh, yang lain kawannya bisa membantu. Sama atau berbeda? kenapa sih? Kalau Najwa? Berbeda ya. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, kita akan melakukan diskusi, kan gitu ya. Akan melakukan diskusi kelompok, ya, dan juga melakukan praktikum. Ini kamu diskusikan bisa dibuka buku. Silakan dibuka bukunya masing-masing, undangannya, ya. Jadi di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, coba perhatikan soal yang pertama. Apakah nama zat cair yang dipanaskan pada gambar A dan gambar B? Nah, di sini kita akan melakukan praktikum di mana tujuannya untuk menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada benda. Yang pertama sekali nanti kamu masukkan kapur barus, ya, kapur barus ke dalam beaker gelas. Sudah tahu yang mana beaker gelas? Angkat beaker gelasnya masing-masing. Iya, bagus. Oke. Setelah itu kamu akan memanaskan, ya, memanaskan dengan alat pemanas yang di bawah. Baik, dan sekarang kurang lebih 15 menit kamu mengerjakan praktikum.这一次，我真的睡着了。Ya, silakan. Dari LKPD 1 dulu. Satu, apakah nama zat cair yang dipanaskan pada gambar A dan gambar B? Pada gambar A terdapat zat minyak dan pada gambar B terdapat zat cair.
barus tersebut. Zat padat menjadi zat cair dan menjadi membeku. Iya, itulah hasil dari kelompok 1. Ya, oke. Nah, saya mau tanya dulu, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 dan 2 dari hasil kelompok 3? Kelompok? Oke, kelompok 1 ya, bacakan hasil kerjanya. Sama, dan zat yang ditunjukkan oleh kedua pernyataan tersebut adalah sama. 3. Apabila 150 gram air dan 300 gram air dipanaskan, manakah yang terlebih dahulu mengalami kenaikan suhu? Pada pengamatan langkah kerja 4 dan 6, perubahan wujud apa sajakah yang terjadi pada kapur barus tersebut? Ya. Kapur barus adalah benda padat yang menjadi cair saat terkena api atau kalor. Yang kedua, kapur barus yang mencair tadi dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air keran menjadi beku atau padat. Hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Oke, sekarang kita perhatikan kembali ke laptop. Kalau jika kita berikan pada benda, dia akan mengalami perubahan suhu. Ya. Jadi kalau dapat menyebabkan kenaikan suhu. Oke, yang pertama, kalau untuk massa benda, semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Jadi sesuailah dia dengan soal yang nomor 3. Nah, kalor jenis, tadi kan kita cerita tentang diskusi kalian, yaitu minyak sayur yang dipanaskan, ya, yang massanya sama dengan air. Ternyata kalau dipanaskan, bagaimana? Kalau dipanaskan, mana duluan yang mengalami kenaikan suhu, atau mana duluan yang panas? Minyak sayur kan gitu kan? Itu kenapa seperti itu? Kenapa? Mengapa minyak sayur jika kita panaskan sama-sama dengan air yang masanya sama, ternyata minyak sayur duluan yang panas? Itu diakibatkan karena adanya kalor jenis benda tersebut. Kalor jenis bendanya itu berbeda. Kalor jenis minyak sayur itu lebih kecil daripada air. Kalau minyak sayur, kalor jenisnya 2200. Ya, kalau dia air 4200. Jadi lebih kecil sehingga menyebabkan lebih cepat naik suhunya. Oke, kerja? Iya. Selain mengalami perubahan suhu, ya, dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, kita ketahui ada 3 wujud zat. Ada padat, ada cair, ada gas. Inilah prosesnya. Seperti yang kau lakukan pada praktikum tadi, kapur barus yang wujudnya padat. Ya, setelah kau berikan kalor, maka dia akan mengalami perubahan, kan gitu kan, perubahan wujud. Wujud apa saja itu? Oke, kita perhatikan. Padat, setelah kau panaskan, dia akan berubah menjadi cair. Itulah yang disebut dia dengan mencair atau melebur. Dari padat ke cair, lihat panahnya. Lalu selain dari padat menjadi cair, kamu kau perhatikan tadi ada uap kan? Ada uap. Itu dari padat menjadi gas. Iya, itulah yang disebut dia dengan menyublim. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Iya. Bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini? Udah diskusi, udah praktikum, gimana perasaannya? Hah? Iya, satu orang dulu bisa, kalau dulu mana ada dulu. Ya, terus gimana perasaanmu? Sedih? Senang? Oh iya. Terus belajar apa? Dari ini ya, artinya dapat pengetahuan tambahan ya, ini ya. Sebelum kita tutup, kita akan adakan post test. Ya, kita berdoa sebelum kita Mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih.